Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Dalam video ini kita akan mencoba untuk mempelajari lebih lanjut mengenai multimedia elemen. Seperti yang sudah pernah saya bahas di video yang lain, produk multimedia dapat tersusun atas 6 elemen, yaitu teks, grafik, suara, animasi, video, dan interaktivitas. Dalam video ini kita tidak akan membahas secara detail bagaimana setiap elemen bekerja atau membahas bagaimana untuk mendesain setiap elemen. Namun, dalam video ini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran secara umum bagaimana setiap elemen dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Kita mulai dari elemen yang pertama, yaitu teks. Teks merupakan elemen multimedia yang paling sederhana, dan teks tersusun atas beberapa alfabet, angka, tanda baca, bahkan simbol. Teks biasanya digunakan untuk menemani, mendukung, bahkan memperkuat informasi yang sudah disampaikan oleh elemen multimedia yang lain. Sebagai contoh, dalam pembuatan poster, tentunya gambar tidak cukup untuk menyampaikan informasi. Mungkin gambar bisa menarik audiens, tetapi informasi-informasi yang lain tidak bisa sepenuhnya disampaikan menggunakan gambar. Disitulah teks dapat membantu gambar dalam menyampaikan informasi lebih lanjut. Atau dalam pembuatan film, terutama film asing. Seperti yang pernah saya sampaikan di video yang lain, terkadang kita bisa menangisi sebuah drama Korea karena kita nggak paham sama sekali mereka ngomong apaan. Dengan adanya subtitle, itu akan mempermudah kita untuk memahami apa sih yang sedang terjadi di dalam drama Korea tersebut. Teks tentu saja juga bisa muncul sebagai pemeran utama dalam sebuah produk multimedia. Misalnya, dalam produk seperti buku, produk seperti brosur, atau produk seperti kamus, dapat kalian lihat sendiri, teks lebih banyak muncul dibandingkan multimedia elemen yang lain. Secara umum, teks dapat menyampaikan informasi menggunakan kata-kata yang ada dalam teks itu sendiri, yang nantinya akan dibaca audiens, atau menggunakan bentuk dan tata letak dari teks itu sendiri. Inilah yang kemudian kita kenal dengan aspek linguistik dan tipografi yang akan saya bahas di video yang lain. Sekarang kita akan masuk ke elemen yang kedua, yaitu grafik. Di dalam grafik, informasi disampaikan secara visual. Misalnya menggunakan gambar, tabel, diagram, ilustrasi, dan lain-lain. Yang perlu saya ingatkan, terkadang orang berpikir bahwa grafik ketika menyampaikan informasi hanya akan muncul dalam bentuk gambar. Padahal, jenis-jenis visual yang bisa kita pilih lebih banyak. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada tabel, ada diagram, ada bagan, dan lain-lainnya. Dibanding teks yang berupa kata-kata, efek visual dari grafik mampu memberikan lebih banyak keuntungan dalam penyampaian informasi. Sebagai contoh, grafik mampu memberikan lebih banyak penekanan dibandingkan teks. Misalnya, kalian ingin menyampaikan informasi bahaya merokok kepada audiens. Kalian bisa memilih teks dan kemudian menuliskan merokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Tetapi, kalian bisa juga menggunakan grafik untuk menggambarkan efek atau akibat dari merokok itu sendiri. Nah, silakan bayangkan mana yang kira-kira efeknya lebih kuat untuk diterima oleh audiens. Keuntungan yang kedua, grafik mampu menarik perhatian lebih baik dibandingkan teks. Misalnya dalam iklan, jika kalian melihat iklan, manakah yang kira-kira lebih menarik perhatian kalian? Iklan yang murni hanya menggunakan teks atau iklan yang menggunakan grafik? Yang ketiga, grafik juga sangat membantu dalam mengilustrasikan konsep, baik itu konsep yang konkret maupun konsep yang abstrak. Misalnya, kalian ingin menjelaskan kepada klien bagaimana bentuk properti rumah yang nantinya akan mereka beli. Jika menggunakan teks, kalian akan bercerita di depan rumah, customer akan melihat pintu berwarna coklat. Ketika dibuka dan berjalan 2 meter ke depan, akan muncul ruang tamu yang indah, di mana ada meja, kemudian dikelilingi dengan 4 buah kursi.
Lalu setelah itu, jika berjalan ke kiri sebanyak 2 langkah, maka akan capek. Percayalah, capek. Capek. Siapa juga yang kepikiran mau baca sepanjang itu cuma mau buat beli rumah? Tetapi, jika kalian menggunakan grafik, maka denah bagian dalam rumah atau tampilan luar rumah dapat dengan mudah diilustrasikan kepada klien. Grafik juga dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep yang sifatnya abstrak. Misalnya, jika kalian ingin menggambarkan keindahan surga atau kengerian neraka, maka grafik dapat dengan mudah mengilustrasikan kedua konsep abstrak tersebut. Berikutnya, kita akan membahas multimedia elemen suara atau disebut juga audio. Berbeda dengan teks dan grafik yang bersifat visual, audio atau suara merupakan elemen multimedia yang bersifat auditori, di mana kita menerima dan menikmatinya menggunakan telinga. Dibanding elemen visual seperti teks atau grafik, suara memiliki keuntungan di mana kita tidak perlu melihat langsung atau tidak perlu berkonsentrasi penuh untuk menerima informasi. Maksudnya, dalam elemen visual, sebagus apapun grafik atau teks yang kalian buat, jika audiens tidak melihatnya, maka informasi tidak akan tersampaikan. Tetapi, untuk suara, kita tidak perlu tahu dari mana arah sumber suara, kita tetap bisa mendengar suara tersebut. Dengan kata lain, ada informasi yang bisa tersampaikan kepada audiens, walaupun audiens sendiri tidak tahu dari mana sumber suara tersebut. Mari kita gunakan contoh yang lebih konkret. Bayangkan kalian adalah seorang penjual keliling, dan kalian ingin menjual produk kalian di perumahan atau di kos-kosan. Apa kira-kira elemen yang akan kalian gunakan? Apakah kalian akan menuliskan produk kalian, misalnya di atas papan, atau kalian akan membuat poster, bahkan mungkin membuat baliho segede gaban di bawah keliling? Atau kalian akan menggunakan suara, bahkan jingle-jingle tertentu? Minyak sol sepatu tururut. Oke, copyright, saya nggak berani lebih lanjut. Itulah sebabnya suara sering dipakai sebagai bagian dari iklan atau sebagai bagian dari notifikasi. Karena suara tetap bisa didengar oleh audiens, walaupun audiens tidak tahu dari mana asalnya, bahkan ketika audiens pun tidak sedang berkonsentrasi penuh mendengarkan suara tersebut. Suara juga sering dipakai untuk membangun mood dari audiensnya. Misalnya dalam sebuah film, untuk film-film yang bertemakan romantis atau bertemakan komedi, biasanya akan dipilih lagu-lagu atau suara-suara yang bernuansa bahagia. Kemudian untuk film-film yang bertemakan horor, biasanya akan dipilih suara-suara yang berupa dentuman atau suara-suara bernada tinggi atau suara-suara yang awalnya lambat, kemudian semakin lama semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, 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 dan tiba-tiba berhenti. Kemampuan suara dalam membangun mood dapat kalian coba pada film horor. Mana menurut kalian yang lebih menakutkan? Film horor yang kalian dengar suaranya tapi tidak kalian tonton, atau film horor yang kalian tonton tapi suaranya kalian matikan? Silakan dicoba. Untuk menyampaikan informasi, suara dapat menggunakan dua cara. Cara pertama menggunakan musik yang nantinya bisa menjadi background, sound effect, atau alarm. Cara kedua menggunakan speech atau pidato yang nantinya bisa berguna sebagai narasi dalam suara atau instruksi dalam suara. Untuk menjadi perhatian, lagu merupakan contoh suara dan dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Namun, lagu sendiri merupakan gabungan di antara musik dan speech. Sehingga ketika saya menyebut musik, yang saya maksud adalah musiknya saja. Dan ketika saya menyebut speech, yang saya maksud adalah kata-katanya saja. Sekali lagi, lagu merupakan gabungan di antara musik dan speech. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai animasi. Walaupun animasi bersifat visual seperti teks atau grafik, namun animasi bersifat dinamis, artinya visual yang bisa bergerak. Animasi sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang artinya memberi nyawa. Dalam konsep animasi, sebuah barang atau benda yang sifatnya statis, kemudian dengan suatu cara dibuat seolah-olah bisa bergerak. Secara sederhana,
teknik yang digunakan animasi untuk membuat gambar bergerak adalah dengan menampilkan serangkaian frame atau gambar secara berurutan dan dalam kecepatan tertentu. Kumpulan frame yang berurutan inilah yang memberikan ilusi seolah-olah benda tersebut bergerak atau seolah-olah benda tersebut memiliki nyawa. Keuntungan animasi dibanding elemen-elemen multimedia yang lain adalah animasi memiliki kemampuan untuk mensimulasikan atau menghidupkan suatu konsep yang sifatnya abstrak. Misalnya kita ingin memberikan informasi terkait naga. Jika informasi tersebut kita sampaikan menggunakan grafik, maka walaupun naga tersebut bisa kita gambarkan, namun naga tersebut tidak bisa bergerak, sehingga informasi yang kita terima terbatas. Jika kemudian kita menggunakan video, ngimpi. Dengan menggunakan animasi, maka kita bisa menghidupkan seolah-olah makhluk seperti naga itu ada. Kita bisa melihat bagaimana dia berjalan, kita bisa melihat bagaimana dia terbang, bahkan kita bisa melihat bagaimana dia menyemburkan api. Selanjutnya, multimedia elemen yang akan kita bahas adalah video. Berbeda dengan animasi yang menggunakan sekumpulan frame untuk membuat sebuah benda atau gambar seolah-olah bergerak, video menggunakan rekaman untuk merekam benda yang bergerak. Sehingga konsepnya, pada animasi, gambar memang sejak awal tidak bisa bergerak sehingga perlu digerakkan. Sedangkan dalam video, gambar memang sudah bisa bergerak dan kita tinggal merekamnya saja. Mungkin kalian bertanya, bagaimana dengan video animasi? Jawaban saya, tergantung video animasinya. Maksudnya, jika video animasi tersebut adalah sebuah kartun, misalnya Tom and Jerry, maka sebenarnya kalian sedang menonton animasi murni. Namun, jika yang kalian maksud dengan video animasi adalah film seperti Harry Potter, maka yang kalian lihat adalah produk multimedia yang merupakan integrasi antara video dengan animasi, di mana video diwakilkan oleh Harry Potter dan teman-temannya, sedangkan animasi diwakili oleh troll, naga, dan lain-lainnya. Bahkan, kartun seperti Tom and Jerry maupun film seperti Harry Potter juga merupakan produk multimedia yang terintegrasi dengan suara. Atau jika memiliki subtitle, berarti terintegrasi juga dengan teks. Makanya, penting sekali untuk membedakan antara produk multimedia dengan elemen multimedia. Elemen multimedia ada 6, dan ke-6 elemen itu dapat digunakan untuk membuat satu produk multimedia yang terintegrasi. Kembali ke video. Video merupakan elemen yang populer untuk digunakan dalam menyampaikan informasi. Mengapa? Karena video, selain visual, dia mampu membuat visual tersebut bergerak. Walaupun sifatnya mirip dengan animasi, namun effort yang digunakan untuk membuat video secara umum lebih mudah karena hanya mengandalkan aspek rekaman. Namun, masalah terbesar video muncul dari sisi memori, di mana video sering memakan memori yang sangat banyak. Selain dari sisi penyimpanan, video dengan ukuran yang besar juga bisa bermasalah dari sisi pengiriman. Misalkan ada pertandingan bola yang disiarkan secara langsung. Tentunya, stasiun televisi akan merelay gambar video tersebut dan dikirim ke televisi yang ada di rumah kalian. Nah, bagaimana jika relay video tersebut kemudian mengalami buffering karena video yang dikirim terlalu besar? Bola diumpan ke tengah, melewati satu pemain, dua pemain, tiga pemain, satu lawan satu dengan kiper, dan buffer. Ya, tahulah rasanya. Itulah resiko ketika kita menggunakan video sebagai elemen multimedia untuk menyampaikan informasi. Multimedia elemen yang terakhir adalah interaktivitas. Secara sederhana, interaktivitas adalah kemampuan audiens untuk berinteraksi, mengubah, atau memanipulasi produk multimedia. Interaktivitas membuat audiens tidak hanya pasif menjadi penonton, melainkan dia juga bisa aktif menjadi aktor dalam produk multimedia tersebut. Contoh produk multimedia yang interaktif misalnya adalah game, virtual reality, augmented reality, atau aplikasi-aplikasi multimedia. Dengan interaktivitas, informasi disampaikan melalui interaksi antara audiens dengan produk multimedia tersebut. Misalnya, kalian ingin menyampaikan informasi mengenai pentingnya sebuah perencanaan keuangan.
Salah satu caranya, kalian bisa menggunakan interaktivitas untuk membuat sebuah game. Nah, dalam game tersebut, audiens bisa dengan aktif melakukan perencanaan. Dan game bisa menunjukkan apa akibatnya jika perencanaan dilakukan dengan baik dan apa akibatnya jika perencanaan dilakukan dengan buruk. Dibanding menyampaikan informasi dengan menonton video, menggunakan game, audiens dapat merasakan langsung sebab akibat dari perbuatannya. Nah, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan terkait elemen-elemen multimedia. Ingat, ada 6 elemen multimedia, yaitu teks, grafik, suara, animasi, video, dan interaktivitas. Setiap keenam elemen ini memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyampaikan informasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.